Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, edisi Sabtu 26 Juni 2021 bersama saya, Fauzi Ihsan Jabir. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Habib Rizik Syihab, HRS, divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Habib Rizik dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong karena Habib Rizik dalam video yang diunggah YouTube RS Umi menyatakan dirinya sehat. Padahal menurut Hakim saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Hakim juga menyebut pernyataan Habib Rizik, Hanif Al-Atas, dan Dirut RS Umi Dr. Andi Tatat yang menyatakan kondisi Habib Rizik baik-baik saja telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Hakim, video yang disiarkan RS Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Pertanyaannya, apakah vonis HRS adil? Apakah vonis tersebut kental intervensi politis? Apakah putusan vonis penjara terhadap Habib Rizik sudah tepat? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Chandra Purnairawan, SHMA, selaku Ketua LBH Pelita Umat. Assalamualaikum, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Chandra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung Chandra, Habib Rizik baru saja menjalani vonis kasus data swab RS Umi yang dihukum 4 tahun penjara karena dinilai terbukti menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan keonaran. Menurut Anda, Bung Chandra, apakah vonis tersebut tepat? Pertama begini, bahwa perasaan sakit, sehat, ya, yang merasa itu kan individu, diri kita sendiri. Misalnya begini, ada orang yang katanya kena OTG, orang tanpa gejala, COVID begitu ya. Kemudian kalau ditanya apa yang Anda rasakan? Misalnya ada yang menjawab, badan saya biasa-biasa aja kok, tidak ada rasa apapun, maksudnya gejalanya biasa begitu ya, masih beraktivitas seperti biasa misalnya. Nah, meskipun hasil tes itu misalkan positif orang reaktif misalnya begitu ya. Tapi ketika dia ditanya bagaimana kondisi Anda saat ini, ya. Nah orang yang kemudian yang merasa badannya kemudian sehat merasa badannya biasa-biasa saja, tidak ada apapun misalnya begitu ya. Berpendapat saya bahwa jawaban itu tidak bisa dipersoalkan. Kenapa? Karena yang merasa dirinya enak badan atau tidak, begitu ya, sakit atau tidak rasa badannya, itu yang bisa merasakan adalah individu itu sendiri, gitu ya. Nah itu. Nah kecuali kalau memang dia sudah parah sekali, sakit parah begitu, nggak bisa napas, kemudian ketika ditanya bagaimana kondisi Anda saat ini? Saya sehat-sehat saja. Saya begitu, padahal tenggorokannya udah kelihatan kering, kemudian napas sudah susah. Nah itu bisa saja itu dijawab kemudian berbohong. Gitu. Tapi kalau orang kemudian merasa dirinya tidak ada gejala tidak ada merasa badan tidak enak, tidak merasa sakit pernapasan misalnya. Kalau dia ditanya begitu, kalau dia jawab dalam kondisi baik-baik saja, saya pikir jawaban demikian adalah jawaban yang sah. Karena yang merasa adalah dirinya sendiri. Nah, dalam konteks ini saya berpendapat bahwa perasaan, alam pikir begitu ya, pendapat saya tidak bisa dipersoalkan, mestinya begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang apa istilahnya dalam vonis ini Habib Rizik itu dituduh sebagai turut serta. Pasal 55 itu turut serta. Turut serta itu artinya bukan pelaku utama, tapi hanya sekedar menyampaikan ulang, mungkin begitu ya. Menyampaikan ulang karena kondisinya sekedar sebagai turut serta. Demikian. Baik. Saya lanjutkan lagi. Tetapi penggunaan pasal 14 ayat 1
tahun 46 ini tidak jelas. Tidak jelas itu begini. Maksud saya begini. Apa yang disebut dengan berita bohong? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan keonaran? Pertanyaannya adalah apakah keonaran itu apa definisinya? Apakah keonaran itu saling bentrok, saling ribut, saling pukul memukul, saling apakah itu keonaran? Nah, kalau terjadi berita, misalnya diberitakan di beberapa media massa, misalnya begitu. Nah, kalau proses berita di berbagai media itu kan bisa diciptakan, misalnya begitu. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat bahwa pasal ini adalah pasal karet karena tidak ada definisi konkret apa yang disebut dengan bohong, apa yang disebut dengan keonaran. Ini yang harus betul-betul dibatasi definisi itu. Karena kalau tidak dibatasi, maka berpotensi ya disalahgunakan oleh oknum-oknum pemegang kekuasaan dan kewenangan begitu ya. Dalam hal ini misalkan oknum penegak hukum begitu. Nah itu demikian. Baik, Bung Chandra, apakah HRS ini dijebak pasal karet? Bagaimana penjelasan Anda menurut itu? Saya tidak bisa menjawab langsung apakah beliau dijebak atau tidak. Karena begini, untuk menganalisis suatu peristiwa, kita harus menghubungkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti puzzle, lalu kemudian kita susun puzzle itu sehingga menjadi satu kesatuan. Misalnya begini, ketika beliau misalnya pulang dari Arab Saudi, kemudian misalnya ya organisasinya dibubarkan, kemudian santrinya 6 orang misalkan ditembak, begitu ya. Kemudian yang ketiga beliau misalkan ditangkap dituduh kerumunan, misalnya begitu. Nah, dan masih banyak lagi rentetan-rentetan yang lain peristiwa-peristiwa sebelumnya. Maka atas dasar rentetan peristiwa-peristiwa itu, maka bisa saja kita simpul, masyarakat menyimpulkan ini sepertinya ada perkara politik yang menggunakan pendekatan hukum. Karena kenapa? Karena hukum dan politik itu adalah dua sisi yang sangat tipis, yang saling bersinggungan dan saling menguatkan. Inilah yang saya sebut dengan perselingkuhan antara hukum dan politik. Kalau hukum dan politik sudah bersinggungan, maka berselingkuh, maka akan melahirkan anak haram itu nantinya. Baik, Bung Chandra, apakah vonis atas HRS tersebut kental intervensi politik, siapa dalangnya, atau apa tujuannya seperti yang dikatakan Bung Chandra tadi? Kalau untuk dalangnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ini ada intervensi politik atau tidak, saya tidak bisa mengetahui betul. Hanya saja kita sebagai masyarakat hanya bisa membaca rentetan peristiwa-peristiwa sebelum-sebelumnya ketika beliau berangkat ke Arab Saudi sehingga beliau kemudian balik lagi dari Arab Saudi ke Indonesia. Itu kita bisa lihat rentetan-rentetan itu. Nah, gitu ya. Dari rentetan-rentetan peristiwa politik itu, maka wajar kalau ada yang menyimpulkan, oh ini peristiwa politik, kemudian menggunakan pendekatan hukum. Nah, kalau ada yang menyimpulkan hal yang demikian, saya kira tidak bisa dipersalahkan juga, karena dia membaca bagaimana pajal-pajal peristiwa-peristiwa itu terjadi. Baik, Bung Chandra, dari pernyataan Bung Chandra tadi, apakah menemukan indikasi adanya kriminalisasi dari Habib Rizik Syihab? Lalu mengapa Habib Rizik Syihab ini dibidik, Bung Chandra? Kalau saya melihat, kalau berdasarkan penggunaan pasal ya, pasal 15, pasal 14 ayat 1, dan pasal 15 ya, Undang-Undang tahun 46. Itu kan saya menyebutnya ini pasal karet. Kenapa? Karena tidak ada definisi konkret keonaran. Keonaran yang dimaksud adalah apakah ketika Habib Rizik itu mengumumkan hasil pemeriksaannya di rumah sakit umum, pertanyaan saya adalah apakah terjadi bentrokan? Apakah terjadi bentrokan antar masyarakat? Apakah terjadi saling pukul memukul? Atau kemudian terjadi kekacauan? Begitu. Nah, kalau hanya sekedar debatable, perdebatan gitu ya, dituduh berbohong atau tidak, kalau hanya sekedar perdebatan dan menjadi berita, saya pikir penggunaan pasal ini terlalu dipaksakan. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya begini, bagaimana kalau ada pejabat yang kemudian dia kampanye ketika masa pemilunya, kemudian kampanye itu tidak ditepati, dan itu jadi perbincangan di media-media. Pertanyaan saya, apakah itu kategori berbohong? Kalau itu disebut kategori berbohong, kalau Habib Rizik itu menyampaikan hal demikian, hasil pemeriksaannya disebut berbohong dan menimbulkan keonaran karena terjadi perdebatan
pemberitaan di media, maka semestinya adalah para pejabat, para politisi yang menebar janji, gitu ya, yang kemudian janjinya belum ditepati, ya, maka tentu saya pikir sepatutnya juga bisa dikenakan menggunakan pasal 14, pasal 15 tahun 46 ini, mestinya begitu. Nah, kalau itu tidak dipersoalkan, maka tentu wajar, sekali lagi wajar kalau ada masyarakat yang menyatakan bahwa ini lebih kental urusan politik. Saya pikir kesimpulan demikian dari masyarakat tidak bisa dipersoalkan. Baik, Bung Chandra, terhadap putusan ini mencuat di tengah-tengah publik ada saran atau rekomendasi dari Ketua Majelis Hakim yang menyarankan Habib Rizik Syihab untuk mengajukan permohonan pengampunan dan gerasi dari Presiden. Apakah rekomendasi dari Ketua Majelis Hakim tersebut wajar, Bung Chandra? Saya pikir terlalu jauh Majelis Hakim menyampaikan hal demikian. Apalagi misalkan misalnya masih dalam proses persidangan. Saya pikir terlalu jauh. Mestinya Majelis Hakim mengusulkan Anda boleh menempuh menggunakan banding dan kasasi, misalnya begitu. Nah, ya, mestinya begitu sarannya, bukan meminta gerasi, gerasi dan segala macam. Itu nanti urusan yang lain lah, ya. Mestinya kalau memang itu disampaikan, dalam proses dalam proses di dalam gedung persidangan, saya pikir kurang tepat itu pernyataan demikian. Mestinya majelis menyatakan Anda bisa menempuh upaya hukum lain, misalnya banding, kasasi, PK. Mestinya begitu misalnya. Ya, saya pikir terlalu jauh lah itu. Dari situ nanti masyarakat menyimpulkan, ada apa majelis menyatakan demikian? Kan dari situ akhirnya masyarakat menyimpulkan, ini kan begitu ya. Nah, menyimpulkan macam-macam ini ya, begitu. Nah, saya pikir terlalu jauh kalau misalnya kalau majelis menyampaikan hal demikian di dalam gedung pengadilan. Baik, Bung Chandra, menghadapi putusan 4 tahun penjara, apa yang sebaiknya dilakukan kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Bung? Kalau solusi hukum itu sifatnya stagnan ya, paling hanya banding. Kalau kalah di banding paling kasasi, kalah kasasi paling PK, hanya gitu-gitu saja kalau hanya sekedar solusi hukum. Tapi alangkah baiknya adalah menggabungkan solusi hukum dengan solusi politik. Apa itu politik? Politik itu adalah proses pencerdasan kepada masyarakat. Mencerdaskan masyarakat, apa istilahnya, menyadarkan, mengedukasi tentang apa istilahnya, kondisi saat ini misalnya begitu. Nah, saya pikir lebih ke arah itu. Karena kalau hanya hukumnya sudah terbaca, ya paling ada banding, kasasi, PK, udah selesai. Baik. Bung Chandra, apa rekomendasi Anda menyikapi kebijakan rezim yang represif terhadap dakwah ormas Islam dan juga ulama, Bung Chandra? Ya, yang pertama bahwa saya pikir kita harus sabar, kemudian harus tidak mudah terpancing emosi. Dalam konteks ini harus cerdas, harus sabar, harus kemudian pintar mengolah kalimat, mengolah gerak, saya pikir, dan kemudian istiqomah menyampaikan apa istilahnya, edukasi ya. Saya pikir itulah saat ini bisa kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Bung Chandra selaku narasumber kita di Kabar Petang hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dan di jam yang sama. Akhirnya, saya Fauzi Ihsan Jabir, mohon undur diri bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.